Konon katanya malam 1 Syuro atau 1 Muharram itu pantangan bagi kita untuk keluar rumah. Kira-kira kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, penonton TV yang berbahagia. Kali ini di video ini saya akan membahas tentang malam 1 Syuro yang sebentar lagi akan tiba, tepatnya tanggal 30 Juli 2022. Teman-teman sekalian, malam 1 Syuro itu jatuh pada malam Minggu atau hari Sabtu malam Minggu, karena hari Sabtunya tanggal 30, sementara kalender Jawa ya, itu perubahan waktunya itu adalah setelah maghrib. Jadi malam 1 Syuro itu tepat pada tanggal 30 Juli malamnya, yaitu malam Minggu setelah maghrib sampai keesokan malamnya lagi. Ada sebuah kepercayaan di dalam masyarakat Jawa tentang malam 1 Syuro, yaitu konon malam yang sangat sakral, malam yang penuh dengan aura negatif yang berkeliaran, malam yang penuh dengan energi spiritual, sehingga tidak heran jika di masyarakat Jawa pada malam 1 Syuro itu digunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu di Jawa untuk bertirakat, untuk beribadah, untuk melakukan ritual, untuk pembersihan benda-benda pusaka seperti keris, tombak, dan benda pusaka lainnya. Nah, yang ingin saya share pada video kali ini yaitu tentang pantangan di malam 1 Syuro. Kira-kira apa saja pantangannya? Nah, berikut ini akan saya jelaskan 3 pantangan yang harus dihindari pada malam 1 Syuro menurut kepercayaan orang-orang Jawa. Jadi simak terus penjelasannya sampai selesai ya. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Mungkin ada di antara teman-teman sekalian yang sudah pernah mendengar kalau di malam 1 Syuro itu kita dilarang berkeluyuran atau keluar rumah apabila tidak ada hal yang penting untuk dilakukan. Artinya kita dilarang untuk jalan-jalan hanya sekedar iseng atau ingin berkumpul bersama teman, nongkrong atau sebagainya, itu kita dilarang. Ini adalah pantangan pertama di malam 1 Syuro. Pertanyaannya, kira-kira kenapa ya? Nah, begini penjelasannya. Malam 1 Syuro itu adalah malam yang penuh dengan energi negatif, banyak yang keluar ya. Energi negatif ini berkaitan dengan makhluk gaib, dengan bangsa jin, dan aura-aura negatif lainnya. Jadi dikhawatirkan jika kita berkeluyuran di malam 1 Syuro, energi negatif atau aura-aura negatif itu bisa menabrak badan kita, baik lahiriah maupun batiniah, sehingga hal tersebut akan berpengaruh negatif kepada diri kita. Itu adalah salah satu alasan kenapa malam 1 Syuro kita dipantang untuk keluar rumah. Lalu bagaimana untuk menghabiskan malam 1 Syuro? Cara terbaik untuk menghabiskan malam 1 Syuro yaitu dengan tinggal di rumah, perbanyak ibadah, perbanyak berzikir, membaca Al-Quran bagi Anda yang muslim, dan juga melakukan hal-hal yang bersifat spiritualis lainnya. Itu dilakukan malam 1 Syuro. Dan jika Anda sempat, Anda bisa menulis azimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali di malam 1 Syuro tersebut. Adapun tata caranya bisa Anda cek di video saya sebelumnya. Di malam 1 Syuro juga menjadi pantangan bagi kita itu mengucapkan kata-kata buruk, mengucapkan sumpah serapah, mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak sopan. Itu adalah pantangan yang dipercaya oleh orang-orang zaman dulu, dilarang dilakukan pada malam 1 Syuro. Entah apa alasannya, sampai saat ini belum diketahui secara ilmiah. Tetapi yang jelas ini berkaitan, kalau menurut saya pribadi, berkaitan dengan mistisisme Jawa yang menganggap atau mempercayai bahwa di malam 1 Syuro itu penuh dengan energi-energi negatif atau aura-aura negatif yang bersinggungan dengan energi positif di muka bumi ini. Wallahu a'lam.
Pantangan terakhir di malam satu suro yaitu melakukan istilahnya pindah rumah, pindah tempat tinggal, atau membangun rumah baru, atau memperbaiki rumah. Itu pantangan dilakukan di bulan suro, bukan hanya malam satu suro saja. Kalau malam satu suro tentu tidak akan ada orang yang membangun rumah pada malam hari, atau tidak akan ada orang yang pindah rumah pada malam hari. Tentu pindahnya pada siang hari. Karena itu dipercaya selama 1 bulan di bulan Suro atau bulan Muharram ini itu pantangan bagi kita membangun rumah, memperbaiki rumah, kecuali memang rumah yang sangat mendesak, seperti genting bocor misalnya, itu tidak masalah. Dan yang lain juga adalah pindah rumah atau pindah tempat tinggal atau pindah kos. Bagi Anda yang masih ingat kos, itu adalah pantangan di bulan Suro, tepat khususnya di bulan di tanggal 1 Suro. Jadi teman-teman sekalian, bagi Anda yang berencana untuk membangun rumah atau berencana untuk pindah kos atau pindah ke rumah baru, maka sebaiknya pindahlah atau hindari melakukannya di bulan Suro. Karena konon kalau menurut istilah masyarakat dulu disebut pamali, dan akan banyak kesialan yang akan melingkupi Anda, akan banyak musibah yang akan terjadi dalam hidup Anda. Tentu ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah teman-teman sekalian 3 pantangan yang dilarang dilakukan pada malam 1 Suro dan tanggal 1 Suro siang harinya. Jadi khusus malam hari kita sebaiknya tidak keluyuran. Kemudian kenapa kita dilarang melakukan 3 hal tersebut? Dipercaya itu akan mendatangkan kesialan. Jadi ingat, akan mendatangkan kesialan dalam hidup kita. Sekali lagi, ini adalah sebuah mistisme, sebuah kepercayaan dari orang-orang zaman dulu dan sampai sekarang masih dipercaya. Demikian yang bisa saya informasikan tentang pantangan-pantangan apa saja yang harus dijauhi pada bulan Suro, tepatnya malam 1 Suro. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan semoga menjadi perhatian bagi teman-teman sekalian yang ingin melakukan hal-hal 3 yang saya sebutkan tadi. Semoga tidak melakukannya di malam 1 Suro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.